Pada Jumat malam aku dalam perjalanan menuju Alpha Weekend Way. Malam itu begitu ramai dan aku terburu-buru berangkat dari tempat kerjaku naik kereta. Kereta sudah sesak dengan para penumpang, dan di London semua orang tidak saling mempedulikan. Saat kereta mulai bergerak, aku mendengar ternyata seorang wanita yang sedang berbicara melalui teleponnya. Semua tampak acuh, tapi aku yakin mereka mendengarkan percakapan itu. Wanita itu sedang menelpon kekasihnya dan percakapan itu tidak berjalan baik. Bahkan tampaknya wanita itu akan segera memutuskan kekasihnya. Nada suaranya semakin meninggi dan akhirnya dia mengatakan sesuatu yang tak pernah kulupakan. Jika kau tinggal di London selama 7 tahun dan satu-satunya orang yang kau kenal hanya aku, itu bukan masalahku. Dia menutup teleponnya. Itu adalah hal menyedihkan yang pernah ku dengar. Bahkan di kota besar dengan banyaknya orang berlalu lalang, kau bisa kesepian. Yang membuatku merasa kesepian? Kesunyian. Mungkin berada di antara orang yang tak ku kenal. Aku sepertinya tidak benar-benar merasa kesepian. Kurasa aku baik-baik saja. Aku selalu merasa kesepian. Selalu. Aku merasa kesepian. Entah ada rasa sepi akan sesuatu dalam diriku atau ada rasa sepi akan hal yang lain. Kau bisa saja ada di tempat ramai dan masih merasa sendirian karena tak seorang pun yang peduli padamu. Jauh di dalam diri kita ada rasa kesepian. Beberapa orang bisa mengalihkan perasaan itu dibanding yang lain. Untuk mengatasi kesepian adalah dengan berdoa. Kurasa Tuhan adalah jawaban bagi rasa kesepian itu. Jawaban bagi rasa kesepian? Entahlah, aku tidak tahu. Ada sebuah artikel dalam The Big Issue, majalah yang peduli pada para tunawisma di Inggris yang berkata, banyak orang membayangkan kesepian sebagai seorang wanita tua lemah yang terjebak di lantai 24 sebuah apartemen. Realita bagi seorang pria berpenampilan menarik yang berusaha menarik perhatian seorang gadis yang berdiri dekatnya di sebuah bar, dikelilingi banyak orang, justru menambah tinggi perasaan terisolasi. Bunda Teresa berkata, masalah besar yang melanda dunia ini bukan kelaparan, tapi rasa kesepian. Ada kesepian di semesta ini. Hidup di dunia ciptaan Tuhan tanpa bersekutu dengan Dia. Seseorang pernah menggambarkan kesepian sebagai kerinduan akan Tuhan. Luar biasanya, saat kita bersekutu dengan Roh Kudus, dengan Yesus, kita takkan sendirian. Dia selalu bersama kita. Untuk membahas lebih lanjut tentang Roh Kudus, mari kita lihat satu ayat. Dalam Yohanes 15 ayat 26, Yesus berkata, "Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku." Roh Kudus bukan sesuatu. Ia adalah seseorang. Ia bukan kuasa, ia suatu pribadi dengan segala karakteristik seseorang. Ia punya kepandaian, ia berpikir, ia berbicara, ia bisa bertindak. Ia bisa membimbing kita. Ia dapat berduka dan bersedih. Ia mengenal, ia berhasrat, ia punya kehendak, ia memilih. Dan yang paling penting adalah ia mengasihi. Ia mengasihimu. Jadi, Roh Kudus adalah pribadi. Tapi apa yang bisa dilakukan? Yesus gambarkan dia sebagai penghibur. Kata Yunani yang Yesus ucapkan adalah parakletos, yang berarti dia yang terpanggil untuk menemani. Kadang kata itu terjemahkan sang pendamping, orang yang mendampingimu saat kau di persidangan. Kadang sang penyemangat, orang yang mendampingi untuk menyemangatimu. Kadang diartikan sang menghibur, kadang sang penolong. Tapi secara literal, seperti yang aku katakan, artinya dia yang terpanggil menemani. Jadi itulah kata yang digunakan. Contohnya saat ada sebuah kapal kecil yang mengalami musibah di Laut Mediterania, sebuah kapal besar dikirim untuk mengiringnya dan memandunya menuju ke pelabuhan dengan selamat. Kapal besar itu yang disebut Parakletos. Salah satu orang yang menjelaskan hal ini padaku paling jelas adalah Bapak Raniero Cantalamessa. Dia adalah pendeta di Papal Household. Dia sedang menjadi penasihat pribadi bagi 3 orang paus terakhir. Aku adalah seorang profesor. Karena ajaran-ajaran Yesus merupakan spesialisasiku. Aku banyak membaca dan menulis tentang Yesus. Suatu kali Roh Kudus menghampiriku dalam bentuk yang baru. Saat itu aku ada di New Jersey.
Amerika Serikat. Dan aku berjumpa dengan Yesus. Yesus yang hidup, yang berupa manusia. Ia bukan kepribadian semata. Ia adalah manusia. Manusia yang bisa berbicara dan yang bisa diajak berbicara. Dan Yesus berkata, "Barang siapa merasa haus, datanglah kepadaku." Yang kita butuhkan adalah rasa haus akan Roh Kudus, bukan takut kepadanya. Jangan takut, itu adalah bentuk tindakan iman. Roh Kudus disebut Parakletos, yang berarti penghibur dan pendamping. Haruskah kita takut pada penghibur kita? Aku membaca kisah seorang pria 24 tahun, Alan Anderson, yang sedang berada dalam pesawat kecil. Hanya ada 2 orang dalam pesawat itu, yaitu Alan Anderson dan sang pilot. Saat mereka sedang terbang, sang pilot tiba-tiba tewas karena serangan jantung. Alan yang tidak punya pengalaman terbang harus mengendalikan pesawat itu sendiri. Dia berhasil membuat panggilan darurat. Seorang instruktur penerbangan bernama Robert Lake menjawab panggilan itu dan melihat pesawat itu ada di ketinggian 2000 kaki di atas Penarth di dekat Cardiff di wilayah Wales. Pada saat yang bersamaan, seorang penggemar radio amatir bernama Howard Day sedang mendengarkan percakapan itu dan dia merekam semua percakapannya. Hal pertama yang dikatakan Anderson saat melihat pesawat Lake mendekat adalah, "Aku bisa melihat Anda." Dan Lake membalas, "Baik, ikuti petunjuk dariku. Cari katu penutup dan tarik perlahan sampai RPM turun di bawah angka 2300. Anderson berkata, "Di mana letak katup itu?" Lake menjawab, "Baik, seharusnya ada tuas hitam di tengah panel." "Tidak apa-apa, biarkan pesawatnya terbang sendiri." Anderson membalas, "Kuharap begitu." Lalu Lake berkata, "Bacakan kecepatannya." "Kecepatannya 105. "Baik, lihat ke sebelah kanan, Anda bisa melihatku. Tenang saja." Anderson berkata, "Apa ini akan mendarat?" Lake menjawab, "Ya, sebentar lagi. Belokkan pesawat perlahan ke kanan. Kita akan berusaha mencapai landasan darurat dengan lampu merah dan putih di sana. Anda bisa melihat?" "Aku melihatnya." "Baik, kurangi daya dorongnya sedikit. Berapa kecepatannya sekarang?" Sekitar 100. "Baik, tarik gagang pengendalinya dengan perlahan. Lalu tutup katupnya dan tahan. Tarik gagang pengendalinya dan tahan. Tahan gagang pengendalinya." "Benar begitu. Baik, kendurkan. Sekarang pedal kemudinya. Tekan bagian atas pedal kemudi dan Anda temukan rem di sana. Tekan kedua pedal kemudi bersamaan, Anda temukan rem." "Aku tak menemukan remnya." "Baik, jangan panik. Pesawat darurat ada di belakang Anda. Duduk saja di situ dan biarkan mesinnya menyala. Sekarang putar kunci sampai posisi mati, cabut kuncinya. Mesin seharusnya akan mati." "Apa mesinnya mati?" "Ya, kuncinya sudah kucabut, mesinnya mati." "Oh, terima kasih." "Sama-sama, kerja yang bagus." Mungkin ada satu saat dalam hidupmu di mana kamu memerlukan pertolongan orang lain. Roh Kudus setia dalam mendampingi kita, menjadi penyemangat, penghibur, dan pembimbing kita. Yesus berkata mengenai Roh Kudus, "Ia akan bersaksi tentang aku." Peran Roh Kudus bukan untuk menunjuk kepada dirinya, tapi menunjuk kepada Yesus. Peranannya adalah untuk berjalan beriringan denganmu dan mengiringi hubunganmu dengan Yesus. Jadi akhir pekan ini, kuharap kau akan memiliki waktu makan bersama, bersantai, beristirahat, berjalan-jalan, bersenang-senang. Tapi yang paling penting, yang kuharapkan kau mengalami Roh Kudus berjalan mengiringmu dan mengarahkanmu kepada Yesus.